Semuanya, perkenalkan, saya Lukas Wandi Oktobero. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik berkaitan dengan eksternalitas lintas batas dan kepentingan bersama global. Topik ini menarik untuk dibahas karena saat ini dunia semakin terhubung. Apa yang terjadi di satu negara seringkali tidak hanya berdampak pada negara tersebut, tetapi juga dapat dirasakan oleh negara lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana aktivitas ekonomi dan bisnis internasional dapat menimbulkan dampak global. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami mengapa topik ini penting. Di era globalisasi, hubungan antar negara menjadi semakin erat. Perdagangan internasional, investasi, perkembangan teknologi, hingga mobilitas manusia berlangsung semakin cepat. Akibatnya, berbagai masalah yang muncul di satu negara dapat dengan mudah memengaruhi negara lain. Contohnya adalah perubahan iklim, pencemaran lingkungan, krisis pangan, dan pandemi. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa dunia saat ini saling bergantung satu sama lain. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan eksternalitas lintas batas? Secara sederhana, eksternalitas lintas batas adalah dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas suatu negara yang kemudian dirasakan oleh negara lain. Dampaknya bisa berupa manfaat maupun kerugian. Namun, dalam kehidupan nyata, kita lebih sering menemukan dampak negatif, misalnya pencemaran lingkungan, emisi karbon, atau penyebaran penyakit yang melampaui batas negara. Ada beberapa karakteristik utama dari eksternalitas lintas batas. Pertama, dampaknya tidak berhenti pada satu negara saja. Kedua, dampaknya dapat dirasakan oleh banyak pihak sekaligus. Dan ketiga, masalah ini sulit diselesaikan oleh satu negara karena melibatkan berbagai kepentingan yang berbeda. Karena itulah, kerjasama internasional menjadi sangat penting. Selanjutnya adalah konsep kepentingan bersama global atau Global Public Goods. Konsep ini mengacu pada berbagai kepentingan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia. Contohnya adalah stabilitas iklim, kesehatan global, keamanan internasional, dan ketahanan pangan. Karena manfaatnya dirasakan bersama, maka tanggung jawab untuk menjaganya juga harus dilakukan secara bersama. Lalu bagaimana hubungan antara eksternalitas lintas batas dan kepentingan bersama global? Hubungannya sangat erat. Ketika suatu aktivitas ekonomi menimbulkan dampak negatif lintas negara, maka kepentingan bersama global dapat terancam. Sebagai contoh, emisi karbon yang dihasilkan oleh industri dapat menyebabkan perubahan iklim yang dirasakan oleh seluruh dunia. Salah satu contoh eksternalitas lintas batas yang paling nyata adalah perubahan iklim global. Emisi gas rumah kaca yang berasal dari industri, transportasi, dan penggunaan energi fosil menyebabkan peningkatan suhu bumi. Dampaknya dapat berupa cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, hingga menurunnya hasil pertanian. Karena dampaknya bersifat global, maka penanganan juga harus dilakukan secara global. Selain perubahan iklim, pencemaran lingkungan juga menjadi contoh penting. Kita bisa melihat kasus kabut asap akibat kebakaran hutan atau pencemaran laut akibat limbah plastik. Meskipun sumber pencemaran berasal dari satu wilayah, dampaknya dapat dirasakan oleh negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara. Contoh berikutnya adalah krisis pangan. Gangguan produksi pangan akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, maupun gangguan distribusi dapat menyebabkan kenaikan harga pangan dunia. Akibatnya, negara-negara yang bergantung pada impor pangan ikut merasakan dampak meskipun tidak menjadi penyebab utama masalah tersebut. Pandemi COVID-19 menjadi contoh yang sangat jelas mengenai eksternalitas lintas batas. Penyakit yang awalnya muncul di satu wilayah kemudian menyebar ke berbagai negara melalui mobilitas manusia dan aktivitas ekonomi internasional. Selain berdampak pada kesehatan, pandemi juga memengaruhi perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam konteks bisnis internasional, perusahaan memiliki peran yang sangat penting. Di satu sisi, bisnis internasional dapat memberikan manfaat berupa investasi, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Namun di sisi lain,
Aktivitas bisnis juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, perusahaan perlu menerapkan prinsip bisnis yang berkelanjutan. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita juga perlu melihat dampaknya terhadap sektor pertanian. Perubahan iklim dapat menyebabkan gagal panen. Sebagai mahasiswa agribisnis, kita juga perlu melihat dampaknya terhadap sektor pertanian. Perubahan iklim dapat menyebabkan gagal panen, penurunan produktivitas pertanian, dan mengganggu ketahanan pangan. Selain itu, krisis pangan global juga dapat mempengaruhi harga komoditas pertanian yang beredar di pasar internasional. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan kerjasama internasional yang kuat. Selain itu, pendekatan pembangunan berkelanjutan, penguatan regulasi internasional, serta keterlibatan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi langkah penting dalam mengurangi dampak negatif yang timbul. Salah satu contoh yang dekat dengan kita adalah kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia. Asap yang dihasilkan tidak hanya berdampak pada masyarakat Indonesia, tetapi juga menyebar ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Kasus ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan tidak mengenal batas negara dan memerlukan kerjasama regional untuk mengatasinya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa eksternalitas lintas batas merupakan dampak aktivitas suatu negara yang dapat dirasakan oleh negara lain. Dampak tersebut dapat mengancam kepentingan bersama global, seperti stabilitas iklim, kesehatan, dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, kerjasama internasional menjadi kunci penting dalam menghadapi berbagai tantangan global agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Sekian pembahasan saya. Bila ada kesalahan kata dan kalimat, saya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih.